sama Karina di sini. Nah, kakak mau nanya dong sama kalian. Kalian kalau misalnya melihat pohon, apa sih yang kalian lihat dari pohon itu? Yang pertama, pasti kalian lihat dong, dia punya batang. Kemudian dia punya daun yang berwarna hijau. Kemudian biasanya dia tumbuh tinggi. Nah, itu merupakan ciri-ciri dari objek pohon yang kita lihat secara langsung. Nah, sekarang kita akan ngebahas ciri-ciri objek yang kita lihat dari suatu citra, yaitu hasil dari penginderaan jauh. Seperti apa sih unsur-unsur interpretasi untuk mengidentifikasi objek? Ya udah, yuk kita mulai. Oke adik-adik, jadi unsur-unsur interpretasi yang harus kalian kuasai di bab ini itu ada 8. Kakak punya singkatan nih untuk bisa membedakan 8-nya, yaitu Burola bantu Sita. Apa? Burola bantu Sita. Apa aja sih kepanjangan itu? B yang pertama itu menunjukkan bentuk dari suatu objek. Bentuk objek tersebut. Kemudian U-nya kan U-nya itu adalah ukuran. Jadi setiap objek punya ukuran masing-masing kan. Kemudian ro-nya kan bentuk ukuran. Ro-nya itu adalah rona. Rona itu berarti si objek itu punya kecerahan masing-masing nih, ya kan? Nah, kemudian buro, la-nya itu adalah dari kata pola. Ternyata objek itu punya pola juga loh. Setiap objek punya pola yang berbeda. Burola bentuk ukuran rona pola. Kemudian bannya itu adalah dari kata-kata bayangan. Objek itu ternyata punya bayangan seperti kita juga. Kemudian tu-nya itu adalah dari tuni, tu itu dari kata-kata tekstur. Tekstur berarti kekasaran objek. Ternyata objek itu juga punya tekstur. Kemudian sit-nya itu dari kata situs, ya kan? Ingat apa kalau situs? Ingat web ya. Nah, kemudian A-nya itu adalah asosiasi. Asosiasi. Jadi ini adalah 8 unsur interpretasi yang harus kalian kuasai nih di bab indera jaya ini untuk identifikasi objek. Oke adik-adik, jadi ada 8 unsur interpretasi citra, yaitu Burola bantu Sita. Nah sekarang kita ngebahas dulu yang Bu-nya dulu ya. Bu-nya itu B yang pertama adalah bentuk. Bentuk itu bisa dibilang sebagai konfigurasi umum objek. Konfigurasi umum objek. Nah biasanya setiap objek itu punya bentuk yang spesifik, sehingga bentuk yang berbeda menunjukkan objek yang berbeda. Dan kakak bisa bilang kalau yang namanya bentuk ini bisa menjadi kunci dari pengenalan objek. Jadi saat pertama kali kita melihat sebuah citra, hal yang pertama yang bisa kita gunakan untuk mengidentifikasi atau menginterpretasikan objek itu adalah kita lihat dari bentuknya. Tadi kalau bentuknya kotak dan lingkaran pasti objeknya beda. Bentuknya kotak dan misalkan bentuk U itu juga objeknya berarti beda. Nah, si objek yang punya bentuk beda ini itu biasanya akan dikaitkan dengan ukuran juga, gitu ya. Jadi misalnya nih sama-sama kotak, tapi kotaknya ada kotak kecil, ada kotak besar. Nah, itu berarti ukurannya beda dong. Makanya ukuran itu bisa dibilang sebagai dimensi panjang, dimensi luas, bisa panjang, luas, ataupun bisa dibilang volume. Jadi ketika dia punya bentuk yang sama-sama kotak, tapi ukurannya ada yang besar, ada yang kecil, berarti dia objeknya itu beda. Gitu ya. Jadi mereka dua unsur yang saling berkaitan. Bu yaitu bentuk dan ukuran. Oke, tadi kita udah ngebahas tentang yang namanya Bu, bentuk dan ukuran. Sekarang kita ngebahas namanya rola, rona dan pola. Rona itu menunjukkan tingkat kecerahan objek. Tingkat kecerahan objek.
ya kan? Jadi Rona itu kayak kamu wajahnya merona, berarti kamu wajahnya lebih cerah gitu kan. Nah benar, objek itu bisa dilihat ronanya atau tingkat kecerahannya. Nah setiap ronanya objek itu beda-beda tergantung dari karakteristik objek tersebut, ya kan? Biasanya kalau objek itu buatan manusia, dia akan cenderung lebih terang. Sedangkan kalau objek itu buatan atau alami, itu biasanya dia lebih gelap. Dan kakak bisa bilang nih, kaitan kalau dia punya rona yang namanya rona yang cerah, biasanya kalau rona cerah berarti dia itu punya daya pantulnya itu tinggi. Jadi kemampuan si objek untuk mantulkan cahaya yang ditangkap sama sensor itu tinggi. Tadi kakak sempat bilang kalau misalkan rona yang cerah itu biasanya buatan manusia. Apa misalnya? Jalan raya kan buatan manusia, itu kalau disitra dia kan lebih cerah sendiri warnanya. Ronanya maksud saya. Kemudian kalau dia ronanya lebih gelap, berarti kebalikannya dong. Kebalikannya, dia punya daya pantul yang lebih rendah. Dia punya daya pantul yang lebih rendah. Daya pantul lebih rendah, contohnya apa? Contohnya nih, misalnya air. Oke. Si jalan itu kan buatan manusia. Ketika ada sinar matahari yang memberikan cahaya ke dia, dipantulkan lagi sama si objek secara penuh tuh. Makanya dia ronanya cerah. Sedangkan kalau air ketika kena penyinaran matahari itu akan masuk dulu ke dalam air tersebut, yang dipantulkan itu tidak semua karena ada yang masuk kan. Makanya ronanya lebih gelap. Begitupun contohnya tanaman. Kalau tanaman itu ketika kena sinar matahari atau penyinaran, dia akan menggunakan si penyinaran tersebut untuk masuk ke dalam daun dia gitu kan, atau biasanya digunakan untuk berfotosintesis, sehingga ketika dipantulkan ronanya akan lebih gelap. Nah rona juga biasanya berkaitan nanti dengan suatu unsur yang selanjutnya nih, yaitu unsur tekstur kayak gitu. Nah itu kalau dia rona. Nah kalau pola itu lebih ngomongin tentang susunan keruangan suatu objek. Susunan keruangan objek. Nah, biasanya kalau ngomonginnya unsurnya pola, dia bilangnya tuh dua. Ada pola yang teratur, ada pola yang tidak teratur. Kalau dia suatu pola yang teratur, biasanya dia adalah pola yang hasilnya tuh dibentuk oleh manusia. Ini biasanya bentukan ada ukuran tertentu, ini bentukan manusia atau buatan manusia. Biasanya yang teratur itu buatan manusia. Contohnya apa tuh yang teratur buatan manusia? Misalnya kayak pemukiman, ya kan? Kemudian perkebunan, itu juga contoh yang polanya teratur karena jaraknya diatur sama manusia, 10 meter gitu kan. Sehingga ketika dipotret dari udara, dia punya pola yang teratur. Sedangkan kalau pola yang tidak teratur, biasanya dia adalah pola yang alami. Pola yang alami ini misalnya kayak apa nih? Hutan. Ada nggak sih hutan yang polanya teratur? Misalkan jaraknya 10 meter, kan nggak ada tuh. Karena dia tumbuh dengan secara alami, sehingga dia itu punya pola biasanya yang tidak teratur. Itu atau semak belukar itu juga biasanya pola tidak teratur karena dia tumbuh dengan sendirinya tanpa dibuat atau tanpa ada settingan terlebih dahulu. Jadi gitu ya, itu adalah rona dan pola. Oke, tadi udah ngebahas tentang burola, bentuk, ukuran, rona, dan pola. Sekarang kita ngomongin si bantunya. Bantunya itu, bannya adalah bayangan. Bayangan ini biasanya digunakan untuk menginterpretasi suatu objek yang memiliki ketinggian. Objek yang memiliki ketinggian. Coba menurut kalian, objek apa sih yang memiliki suatu ketinggian? Misalnya, segitu menara, ya nggak sih? Iya dong, menara. Menara itu, contoh dah menara Eiffel. Kalau misalkan dia dari atas kamera, di atas, itu cuma kelihatan titik doang nih. Kita tahu itu menara Eiffel karena ada bayangan yang menyinari dia ke samping mengarah bentuk si menara tersebut, ya kan? Atau bisa juga cerobong asap. Cerobong asap kan kalau di atas cuma hitam kotak gelap aja kan. Kita nggak tahu nih apa objeknya, tapi ketika ada bayangan di sampingnya, itu kelihatan objeknya, dia adalah sebuah cerobong asap.
Gitu ya. Biasanya ini adalah unsur yang jarang digunakan sih, karena membuat sedikit bingung seorang yang mau menginterpretasi. Tapi ya biasanya dia digunakan kalau objek itu memiliki suatu ketinggian kayak menara ataupun cerobong. Kemudian bannya nih, bantunya itu adalah tekstur. Tekstur ini menunjukkan tingkat kekasaran objek. Tingkat kekasaran suatu objek. Jadi tekstur itu nanti biasanya ada yang teksturnya halus, ada yang teksturnya kasar. Kalau dia teksturnya halus, itu berarti dia punya pantulan yang sama. Ini pantulannya sama. Karena pantulannya sama, biasanya berkaitan sama rona nih. Dia udah pantulannya sama, memberikan tekstur yang halus, dan biasanya ini dia ronanya cerah. Kemudian tambahannya, biasanya dia punya ketinggian objek itu sama. Ketinggian objek sama. Itu ya, ini nggak mau ya betul. Jadi ada halus, yaitu pantulannya sama, dia punya rona biasanya cerah, dan dia tinggi objeknya sama. Kalau tingginya sama berarti pantulannya sama semua, makanya dia lebih halus. Kemudian kalau misalnya yang teksturnya kasar, ya kebalikannya dong pasti. Dia pantulannya tuh nggak sama. Pantulannya tidak sama itu karena apa? Karena objeknya itu punya ketinggian yang berbeda. Ini dia berarti ketinggian objek itu beda. Dan biasanya dia akan menunjukkan rona yang lebih gelap. Perbandingannya apa sih? Contoh nih, sawah sama hutan. Dia sama-sama hijau ya kan. Tapi dalam si citra tersebut, sawah itu akan lebih terang dibandingkan si hutan. Kenapa sawah lebih terang dan lebih halus teksturnya? Karena sawah punya tinggi tanaman, rumput-rumputan itu ya kan, itu yang mirip, sama semua. Sekalipun beda cuma dikit. Tapi kalau hutan, dia tuh punya jenis tanaman yang heterogen atau bervariasi punya tingginya. Sehingga dia pantulannya akan beda. Pantulannya beda, lebih kasar di citra dan lebih gelap juga ronanya. Gitu ya, jadi tekstur itu berkaitan sama si rona. Mereka agak berhubungan karena sifatnya juga berhubungan. Oke, jadi itulah rola kakak adalah bantu ya kan, bayangan dan tekstur. Oke adik-adik, kita udah ngebahas tentang burola, bantu ya kan, bentuk, ukuran, rona, pola, bayangan dan tekstur. Sekarang kita ngebahas sita. Sita itu dari kata situs dan asosiasi. Situs itu adalah letak objek terhadap objek sekitarnya. Ini agak mirip dengan asosiasi. Miripnya apa? Kalau si asosiasi itu ngomongin tentang keterkaitan objek dengan objek lain. Oke, kakak bahas ya. Jadi kalau situs ngomongin si objek sama objek sekitarnya, belum tentu berhubungan, gitu kan. Tapi kalau si asosiasi, si objek dikaitkan dengan objek sekitar, objek di sampingnya dia atau di dekat dia yang berhubungan, gitu. Kalau misalkan situs, misalnya kamu ada nih, kita mau tahu kalau yang ronanya cerah, warnanya hijau, teksturnya halus, dan dia punya situs dekat sungai, itu biasanya suatu objek yang namanya sawah. Tapi kalau dia punya rona yang cerah, warnanya hijau, kemudian teksturnya halus dan situsnya adalah permukiman, bisa jadi itu adalah suatu lapangan. Gitu ya. Jadi ketika dia punya burola bantunya sama, nah si situsnya beda, itu objeknya juga beda. Oke, paham ya? Nah, kemudian kalau dia asosiasi, itu kan keterkaitan objek dengan objek lain. Nah, ini harus ada hubungannya sama objek tersebut. Contoh misalnya, apa sih yang membedakan padang rumput sama lapangan? Yaitu ada gawang dong. Nah, si gawang itu disebut sebagai asosiasi atau dia berasosiasi dengan si lapangan hijau itu atau si rumput-rumput hijau itu. Jadi kalau nggak ada gawang disebut dengan padang rumput, kalau ada gawang dia menjadi sebuah lapangan sepak bola. Jadi mereka adalah dua unsur yang mirip dan biasanya penggunaannya adalah penggunaan terakhir ketika si objek tersebut punya burola bantunya itu sama
gitu. Nah, situs asosiasinya berbeda, berarti objeknya juga berbeda. Seperti itu ya. Jadi ada unsur interpretasinya 8 tuh. Bu Rola bantu Sita. Ketika Bu Rola bantunya sama, untuk membedakan antar objek kita bisa lihat dari Sitanya, yaitu situs dan asosiasi. Bu Rola bantu Sita. Bentuk, ukuran, rona, pola, bayangan tekstur, situs, dan asosiasi. Itu 8 unsur wajib yang kamu kuasai. Sekarang kita latihan soal ya. Oke adik-adik, setelah tadi kita belajar unsur-unsur interpretasi citra, sekarang kita aplikasikan nih unsur-unsur tersebut untuk mengidentifikasi objek dalam sebuah soal atau tipe soal latihannya ya. Soal yang pertama, ini soal ngomongin diketahui nih, ada ciri-ciri citra, ronanya gelap, tinggi pohonnya seragam, dan situsnya pantai. Oke, di sini kakak garis bawahi ya. Ingat, unsur yang terakhir digunakan dalam interpretasi adalah sita, situs, dan asosiasi. Dan itu bisa sangat membedakan spesifikasi objek. Kita lihat di sini pantai. Berarti jawabannya kalau ditanyanya adalah objek yang sesuai, kamu harus cari objek yang adanya di pantai. Apa aja? Ada mungkin nipah, ada mungkin bakau. Antara dua ya. Kalau musim lumut bambu udah pasti nggak mungkin karena situsnya adalah pantai. Oke, itu cara eliminasi soalnya. Nah sekarang kita lihat nih, untuk membedakan bakau sama nipah, ronanya gelap, mereka sama-sama gelap. Di sini ada kata-kata tinggi pohon seragam. Kalau tinggi pohon seragam bisa jadi adalah tanaman yang ditanam secara bersamaan. Pertanyaan kakak, lebih sering banyak orang nanam nipah bareng-bareng atau mangrove bareng-bareng? Mangrove dong. Nah berarti mangrove adalah jawabannya, atau hutan bakau, karena dia ditanam biasanya secara bersamaan nih, sehingga tinggi tanamannya bisa jadi itu hampir sama. Seperti itu. Oke, jadi untuk identifikasi untuk jawaban si nomor 1 ini adalah hutan bakau. Ya adik-adik, gimana? Udah bisa dong membedakan si objek di citra dengan menggunakan unsur-unsur interpretasi. Ada 8, apa aja? Bu Rola bantu Sita. Oke, Bu Rola bantu Sita. Apa? Bu Rola bantu Sita, yaitu bentuk, ukuran, rona, pola, bayangan tekstur, dan terakhir situs asosiasi. 8 unsur interpretasi ini wajib kamu kuasai dan wajib kamu hafal ya. Jadi ingat selalu kalau ngomongin unsur interpretasi citra, ingatnya adalah Bu Rola bantu Sita. Sampai jumpa di video berikutnya. Dah.